Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel favorit para reviewers sekalian yang membahas lengkap tentang dunia akuarium air laut. Ya apalagi kalau bukan eksplorasi eksotik, flora dan satwa. Di video kemarin kita telah membahas lengkap tentang ikan kerapu loncat, salah satu ikan hias yang sering ditemui para penghobi akuarium air laut. Buat yang belum nonton silahkan dicek video kemarin, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Di kesempatan kali ini izinkan kami untuk membahas salah satu elemen penting dalam pemeliharaan akuarium air laut yang keberadaannya sangat berguna bagi kelangsungan hidup para biota di akuarium air laut yang kita pelihara. Salah satunya berfungsi sebagai pembasmi algae, pembersih pasir, atau penyerap mineral, fosfat, dan nitrat. Dan masih banyak manfaat lainnya yang bisa kita temui di akuarium kita. Secara singkat, invertebrata adalah hewan yang memiliki banyak organ dan sel yang tidak memiliki tulang belakang serta pastinya hidup di perairan air laut. Contohnya seperti spons, ubur-ubur, cacing laut, lintah, arthropoda seperti kepiting, udang, lobster, serta echinodermata seperti bintang laut, landak laut, ubur-ubur, dan masih banyak lagi. Selain memiliki fungsi yang efektif seperti membersihkan algae, memakan sisa makanan, membasmi parasit, terkadang para penghobi akuarium air laut juga tertarik memelihara invertebrata karena memang bentuk dan warnanya yang sangat unik. Dan berikut akan kami jabarkan beberapa invertebrata yang kerap dipelihara di akuarium air laut. Simak terus dan check it out. Anemon adalah hewan dari kelas Anthozoa yang sekilas terlihat seperti tumbuhan. Bentuk tubuh anemon yang terlihat seperti tumbuhan sehingga juga disebut mawar laut. Beberapa anemon dapat bergerak seperti siput, bergerak secara perlahan dengan cara menempel. Dan sebagian besar anemon laut memiliki sel penyengat yang berguna untuk melindungi dirinya dari para predator. Dan uniknya lagi, anemon ternyata dapat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cara meluncur atau menggerakkan tentakelnya ke belakang. Di lautan seluruh dunia diperkirakan terdapat lebih dari 1000 spesies anemon. Hewan ini populer karena diangkat sebagai salah satu karakter dalam film animasi anak yaitu Finding Nemo. Sebagian besar anemon laut sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Akan tetapi ada beberapa spesies yang sangat beracun jika dikonsumsi oleh manusia, terutama spesies Actinodendron, Phylodiscus, serta Stichodactyla. Di habitatnya, anemon laut hidup melekat pada bebatuan serta terumbu karang di dasar lautan. Hewan bertentakel ini menunggu ikan-ikan kecil terjebak di tentakelnya untuk kemudian menyengatnya hingga lumpuh dan memakannya. Bintang laut adalah invertebrata unik sp Echinodermata yang hidup di lautan. Ciri khas dari bintang laut adalah bentuknya yang simetris, umumnya memiliki 5 lengan atau lebih.
Bintang laut bergerak menggunakan sistem vaskular air, yang di lengannya terdapat tentakel kecil untuk bernapas, menyerap oksigen, serta mendorong tubuhnya bergerak dan mencari makanan. Bintang laut biasa memakan alga atau lumut yang biasa menempel di kaca atau dasar pasir. Namun beberapa bintang laut juga memakan bangkai ikan kecil serta kerang kecil seperti jenis bintang jenderal atau bintang bantal. Dan untuk teman-teman yang ingin melihara bintang laut, diharapkan untuk bertanya terlebih dahulu kepada seller atau para pengobi lain apakah bintang laut tersebut aman dengan konsep akuarium laut yang kita pelihara. Termasuk dalam kelompok Trustacea seperti kepiting, laba-laba, dan lobster yang mana bagian kepala dan dadanya menyatu. Otaknya yang kecil berada di bagian belakang punggung tubuhnya. Itulah kenapa otak udang disebut untuk umpatan salah satu invertebrata laut yang sangat unik. Salah satu invertebrata laut yang sangat unik ini juga memiliki manfaat bagi biota laut lainnya, seperti udang empe yang membantu membasmi parasit yang terdapat di badan ikan. Dan kemudian ada udang pelet yang memakan makanan sisa yang berada di dasar akuarium air laut. Dan terakhir ada udang harlequin yang bisa bersimbiosis dengan anemon. Dan masih banyak jenis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang memutuskan melihara udang hias laut, harap untuk mengsortir tank mate apa saja yang cocok dengan udang tersebut. Dan yang lebih penting lagi, jangan pernah masukkan ikan predator yang akan memangsa udang hias teman-teman. Karena pada dasarnya udang adalah makanan favorit bagi para ikan predator. Namun beberapa jenis udang ada yang bisa bertahan menghadapi serangan ikan predator, seperti halnya pertahanan diri seekor udang pistol. Hewan berikutnya adalah udang pistol. Memiliki dua capit. Di salah satu capitnya bahkan hampir sebesar badannya. Capit itu bisa mengeluarkan suara yang keras dan membunuh mangsa yang diincar seperti tembakan pistol. Itulah kenapa udang ini dinamakan udang pistol. Kecepatan memukul capitnya hampir sekitar 100 km per jam. Cetak-cetak salah satu bunyi yang paling berisik di lautan. Apalagi kalau bunyi tersebut secara bersamaan, berasa seperti battle atau bocil kematian.